Heran dan menggilani sekali memang, PDIP ini memang jago kalau soal bikin drama politik. Saksikan terus berita YouTube ini tentang politik yang terjadi saat ini. Jangan sampai ketinggalan video terbarunya. Tonton terus sampai habis. Heran dan menggilani sekali memang, PDIP ini memang jago kalau soal bikin drama politik. Begitu Kompas merilis survei yang menunjukkan kepuasan publik terhadap Prabowo mencapai 80%, mereka langsung panik. Bukan karena Prabowo sukses, tapi karena angka itu lebih tinggi dari Jokowi di 100 hari pertamanya pada 2014. Bukannya ikut senang karena negara tetap stabil dan rakyat puas, mereka malah sibuk cari cara buat memecah belah Prabowo dan Jokowi. Gun Romli, juru bicara PDIP, langsung ngegas. Ini membuktikan bahwa hanya Jokowi yang bisa meraih tingkat kepuasan tinggi adalah mitos. Loh, siapa yang pernah bilang begitu? Sejak kapan pendukung Jokowi mengklaim cuma dia yang bisa sukses? Jokowi sukses 10 tahun, iya. Prabowo sukses di awal pemerintahannya, juga iya. Kok PDIP malah ribut sendiri? Jelas banget kelihatan kalau PDIP nggak bisa terima kenyataan. Mereka masih sakit hati karena kehilangan Jokowi. Sekarang mereka pakai taktik lama. Bikin narasi bahwa Prabowo dan Jokowi itu rival, padahal kenyataannya mereka sekutu. Inilah yang akan kita bahas. Bagaimana PDIP semakin kehilangan arah, semakin panik, dan semakin tidak relevan. PDIP panik, rakyat sudah pindah haluan. PDIP sedang panik. Dan itu terlihat jelas, setiap hari mereka sibuk menyerang Prabowo. Setiap hari mereka sibuk nyinyir tentang Jokowi. Setiap hari mereka sibuk mencari cara untuk merusak kepercayaan rakyat. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menerima kenyataan. Mereka tidak bisa menerima bahwa Jokowi tidak lagi tunduk pada PDIP. Mereka tidak bisa menerima bahwa Prabowo bisa lebih sukses dari yang mereka kira. Mereka tidak bisa menerima bahwa rakyat sudah memilih perubahan. Makanya mereka mulai menyebar narasi. Prabowo cuma boneka Jokowi. Jokowi cawe-cawe di pemerintahan. Gibran adalah ancaman bagi demokrasi. Semuanya omong kosong. Semuanya hanya cara mereka untuk menggiring opini bahwa Prabowo dan Jokowi tidak bisa dipercaya. Tapi sayangnya, rakyat tidak bodoh. Rakyat tahu siapa yang benar-benar bekerja. Rakyat tahu siapa yang hanya sibuk memainkan drama. Dan rakyat tahu bahwa PDIP sudah kehilangan arah. Yang perlu kita bahas sekarang adalah, kenapa PDIP begitu ketakutan? Kenapa mereka terus menyerang Jokowi dan Prabowo? Dan apa yang harus dilakukan Prabowo untuk memastikan Indonesia tetap di jalur yang benar? Mari kita kupas semuanya. Jadi begini, Kompas baru saja merilis hasil surveinya. Hasilnya luar biasa. Dalam 100 hari pertama Prabowo menjabat, 80% rakyat puas dengan kinerjanya. Bahkan 83% responden menilai citranya baik. Angka ini lebih tinggi dari kepuasan publik terhadap Jokowi di 100 hari pertamanya di tahun 2014, yang saat itu hanya 65%. Logikanya, harusnya ini jadi kabar baik buat kita semua. Indonesia tetap stabil, kepemimpinan berjalan mulus, dan rakyat merasa optimis. Tapi apa yang terjadi? PDIP malah nyinyir. Mereka langsung cari celah buat menyerang. Pakai jurus lama, pecah belah Prabowo dan Jokowi. Gun Romli, juru bicara PDIP, langsung teriak, "Tuh lihat, kepuasan publik ke Prabowo lebih tinggi dari Jokowi." Ini mematahkan klaim bahwa hanya Jokowi yang bisa mendapatkan tingkat kepuasan tinggi. Loh, siapa yang pernah bilang begitu? Sejak kapan pendukung Jokowi ngotot kalau cuma Jokowi yang bisa bikin rakyat puas? Jokowi sukses 10 tahun, itu fakta. Rakyat puas sama Prabowo juga fakta. Dua-duanya bisa sukses, kok malah dibilang bersaing? Ini yang lucu. PDIP seolah-olah ingin Prabowo dan Jokowi ribut. Seakan-akan mereka ini dua gladiator di arena yang harus saling bantai. Kenapa? Karena PDIP sakit hati. Mereka nggak bisa terima Jokowi lebih dekat dengan Prabowo dibanding partainya sendiri. Dan lihat pola ini baik-baik. PDIP selalu pakai strategi yang sama. Dulu mereka pakai Prabowo buat jadi musuh Jokowi di 2014 dan 2019. Sekarang mereka mau pakai Jokowi buat jadi musuh Prabowo. Sama aja, modusnya selalu cari lawan tanding, bikin kubu-kubu, terus jual drama. Cawe-cawe Jokowi, isu murahan. Lebih parah lagi, Gun Romli juga bilang, Prabowo harus hati-hati terhadap cawe-cawe Jokowi.
Nah, ini fitnah kelas kakap. Mereka mau bangun narasi bahwa Jokowi ingin mengontrol Prabowo. Seolah-olah Jokowi ini dalang di belakang layar, mau main wayang. Bentar, logikanya di mana? Jokowi itu presiden 2 periode. Dia nggak mungkin bisa maju lagi. Dia nggak butuh kuasa lagi. Jokowi juga nggak ada alasan buat jatuhin Prabowo. Justru Jokowi yang minta kita mendukung Prabowo di 2024. Sekarang pikirkan ini baik-baik. Kalau benar Jokowi mau ngejatuhin Prabowo, kenapa dia nggak dukung Ganjar habis-habisan dari awal? Jawabannya sederhana, karena PDIP sendirilah yang menjauhkan diri dari Jokowi. PDIP and blunder Ganjar. Titik balik Jokowi. Awalnya Jokowi jelas cenderung ke Ganjar. Tapi apa yang terjadi? PDIP malah bikin kesalahan fatal, menolak Piala Dunia U20 karena ada Israel. Ganjar yang harusnya calon unggulan malah tunduk pada keputusan partai. Jokowi marah besar. Dari situ hubungan mereka makin retak. Jokowi melihat PDIP lebih peduli agenda partai daripada kepentingan rakyat. Jadi jangan salahkan Jokowi kalau akhirnya dia berpaling. Dan mari kita jujur, Jokowi lebih percaya Prabowo ketimbang PDIP. Kenapa? Karena Prabowo lebih setia mendukung program Jokowi. Karena Prabowo nggak pernah main dua kaki. Karena Prabowo nggak pernah mengkhianati kepercayaan Jokowi. Prabowo dan Jokowi bukan kompetitor, tapi sekutu. Sekarang kita tanya lagi, siapa yang bilang Jokowi dan Prabowo ini saingan? PDIP yang bilang. PDIP yang bikin skenario ini. Padahal Prabowo dan Jokowi itu sekutu, bukan rival. Prabowo meneruskan kebijakan Jokowi. Buktinya, makan siang gratis tetap jalan. Ibu Kota Nusantara, IKN, tetap lanjut. Pembangunan infrastruktur tetap diprioritaskan. Kalau Jokowi dan Prabowo benar-benar bersaing, kenapa Prabowo masih menjalankan program Jokowi? Karena ini bukan soal Jokowi atau Prabowo, ini soal Indonesia. Tapi PDIP nggak suka itu. PDIP maunya ada drama. PDIP maunya ada kubu-kubuan. Kenapa? Karena kalau rakyat kompak, PDIP kehilangan bahan buat provokasi. Kenapa kepuasan publik ke Prabowo tinggi? Sekarang mari kita bahas, kenapa tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo lebih tinggi? Ada 2 alasan utama. Karena pemilih Anies dan Ganjar lebih legowo. 2014 dan 2019, kubu Prabowo waktu kalah lawan Jokowi masih ngotot. 2024, pemilih Anies dan Ganjar nggak sefrontal itu. Hasilnya, Prabowo bisa mulai bekerja dengan lancar karena Prabowo nggak dapat serangan hoaks seperti Jokowi. Jokowi dulu difitnah PKI, anti-China, anti-Islam, dan lain-lain. Prabowo nggak kena serangan semacam itu. Jadi wajar Prabowo lebih gampang diterima. Jokowi dulu harus mulai dari nol. Prabowo tinggal melanjutkan. Itulah kenapa kepuasan publik ke Prabowo tinggi. Kesimpulan, PDIP kehilangan arah. Dari semua ini satu hal jelas. PDIP makin kehilangan arah. Mereka kehilangan Jokowi. Mereka kehilangan suara rakyat. Mereka kehilangan kepercayaan publik. Mereka cuma bisa nyinyir, cari celah, dan jual drama. Padahal kalau mereka cerdas, mereka harusnya introspeksi. Kenapa Jokowi nggak lagi bersama mereka? Kenapa Prabowo malah bisa dapat dukungan luas? Jawabannya ada pada mereka sendiri. PDIP terlalu sibuk bermain politik, sementara Jokowi dan Prabowo sibuk bekerja. Dan rakyat lebih percaya mereka yang bekerja daripada mereka yang cuma sibuk bicara. PDIP ini lucu. Seperti mantan yang belum bisa move on dari Jokowi. Sudah jelas-jelas Jokowi nggak mau lagi diatur-atur PDIP, tapi mereka masih sibuk cari cara buat menjatuhkan Jokowi dengan berbagai narasi. Lihat pola ini, waktu Jokowi menang 2 kali, mereka klaim itu karena PDIP. Waktu Jokowi mulai dukung Prabowo, mereka tuduh Jokowi cawe-cawe. Waktu Prabowo dapat kepuasan lebih tinggi, mereka bilang ini bukti Jokowi bukan satu-satunya yang bisa sukses. Narasi PDIP selalu berubah, tergantung kapan mereka merasa diuntungkan. Kalau Jokowi sukses, mereka ambil kredit. Kalau Jokowi menjauh, mereka fitnah. Kalau Prabowo sukses, mereka pecah belah. Masalahnya, rakyat sudah paham permainan ini. PDIP lupa bahwa sekarang ini bukan 2014. Ini sudah 2025. Rakyat sekarang lebih kritis. Media sosial lebih terbuka. Siapapun bisa lihat bahwa PDIP kehilangan arah dan strategi. Jokowi pergi dari mereka bukan karena pengkhianatan. Jokowi pergi karena PDIP sendiri yang tidak bisa menghargainya. PDIP and narasi, cawe-cawe, takut bayangannya sendiri. Satu hal yang menarik, PDIP terus bicara soal cawe-cawe Jokowi.
Tapi sebenarnya, siapa yang paling sering cawe-cawe di pemerintahan? PDIP sendiri. Siapa yang dulu ngotot tentukan menteri di kabinet Jokowi? PDIP. Siapa yang mendikte Jokowi dalam banyak kebijakan? PDIP. Siapa yang bahkan mau mengatur siapa yang bisa jadi capres dan siapa yang tidak? PDIP. Tapi begitu Jokowi nggak mau tunduk, mereka teriak-teriak soal cawe-cawe. Lucu nggak? Mereka seperti maling teriak maling. Yang sebenarnya selama ini doyan ikut campur, justru mereka sendiri. Tapi sekarang, mereka malah nuduh Jokowi yang ikut campur. Bahkan, lebih lucunya lagi, mereka pakai narasi ini untuk menakut-nakuti Prabowo. Seakan-akan Prabowo ini anak kecil yang gampang dikendalikan. Padahal faktanya, Prabowo sudah jadi tokoh nasional sejak reformasi. Prabowo sudah bertarung di politik lebih lama dari banyak elit PDIP. Prabowo bukan tipe pemimpin yang mudah dikontrol siapapun. Jadi kalau ada yang menganggap Prabowo bakal jadi boneka Jokowi, itu jelas pelecehan intelektual. Prabowo bisa kerja sama dengan Jokowi bukan karena dikendalikan, tapi karena mereka punya visi yang sama untuk Indonesia. Tapi ya begitulah PDIP. Kalau enggak bisa dikendalikan, ya difitnah. Kenapa PDIP berubah? Jadi oposisi penuh kebencian. Sekarang mari kita lihat pola lebih besar. Kenapa PDIP sekarang berubah jadi oposisi yang terus nyinyir, penuh kebencian, dan kehilangan sikap negarawan? Jawabannya sederhana, karena mereka tidak siap kehilangan kuasa. Selama 10 tahun, mereka terbiasa di posisi dominan. Sekarang, mereka merasa diabaikan. Dan karena mereka nggak siap, mereka pakai cara paling primitif dalam politik. Menyerang. Menyerang Jokowi karena pergi dari mereka. Menyerang Prabowo karena bisa dapat dukungan luas. Menyerang pemilih karena tidak lagi loyal kepada mereka. PDIP lupa bahwa politik itu bukan soal dendam, tapi soal kepercayaan. Dan rakyat Indonesia sudah tidak lagi percaya pada mereka. Kepuasan publik ke Prabowo. Bukti bahwa Jokowi membuat pilihan tepat. Mari kita kembali ke angka survei. 80% rakyat puas dengan Prabowo. 83% rakyat menilai citranya baik. Apa artinya ini? Artinya Jokowi telah membuat pilihan yang sangat tepat dengan mendukung Prabowo. PDIP boleh saja berusaha memutar balik fakta. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka ubah. Kepercayaan rakyat kepada Prabowo adalah kelanjutan dari kepercayaan rakyat kepada Jokowi. Rakyat tidak beralih dari Jokowi ke Prabowo. Rakyat tetap mendukung Jokowi dengan cara mendukung Prabowo. Dan ini yang paling ditakuti PDIP, karena selama ini mereka mengira merekalah pemilik suara Jokowi. Nyatanya, suara Jokowi tetap solid, tapi sudah pindah ke Prabowo. PDIP kehilangan segalanya bukan karena Jokowi berkhianat. PDIP kehilangan segalanya karena mereka sendiri yang tidak bisa menjaga kepercayaan rakyat. Dan sekarang mereka cuma bisa nyinyir dari pinggir lapangan. Sungguh menyedihkan. Ada satu penyakit yang terus menjangkiti PDIP, mentalitas partai Tuhan. Mereka selalu merasa mereka paling benar, mereka paling berjasa untuk negeri ini. Mereka paling tahu siapa yang pantas memimpin. Dan yang paling parah, mereka merasa Jokowi adalah ciptaan mereka. Seolah-olah tanpa PDIP, Jokowi tidak akan jadi siapa-siapa. Seolah-olah tanpa PDIP, Indonesia tidak akan maju. Ini mentalitas partai feodal. Padahal realitanya, Jokowi besar karena kerja kerasnya sendiri. Jokowi dicintai rakyat karena prestasinya, bukan karena PDIP. PDIP justru yang numpang hidup dari nama besar Jokowi selama ini. Dan ketika Jokowi akhirnya memilih Prabowo, mereka tidak bisa menerima kenyataan. Makanya sekarang mereka berusaha memecah belah. Mereka bilang Prabowo jangan dikendalikan Jokowi. Mereka bilang Prabowo harus hati-hati dengan cawe-cawe. Mereka bahkan mulai memainkan isu bahwa Gibran bakal jadi ancaman. Kenapa? Karena mereka ingin membuat Prabowo menjauh dari Jokowi. Tapi sayang, rakyat sudah paham permainan ini. Dan rakyat tetap percaya pada dua orang ini. Jokowi dan Prabowo tidak bersaing. Jokowi dan Prabowo bekerja sama untuk Indonesia. PDIP jangan ulangi kesalahan Orde Baru. PDIP sering sekali teriak-teriak soal demokrasi. Mereka bilang mereka adalah partai yang paling demokratis. Mereka bilang mereka paling paham penderitaan rakyat. Mereka bilang mereka adalah partai wong cilik. Tapi mari kita lihat fakta. PDIP adalah partai yang paling sering memaksakan kehendaknya sendiri. PDIP adalah partai yang paling susah menerima perbedaan pendapat.
PDIP adalah partai yang paling sulit menerima kekalahan. Dan sekarang mereka mulai memusuhi Jokowi, hanya karena Jokowi tidak mau ikut aturan mereka lagi. Apa ini demokrasi? Atau ini justru pola Orde Baru dalam kemasan baru? Dulu, Orde Baru jatuh karena terlalu lama ingin mempertahankan kekuasaan. Sekarang PDIP mengalami sindrom yang sama. Mereka pikir mereka bisa terus berkuasa. Mereka pikir rakyat akan selalu tunduk pada mereka. Padahal faktanya, rakyat sudah memilih perubahan. Dan PDIP harus terima kenyataan. Mereka bukan lagi pusat kekuasaan di Indonesia. Prabowo harus tegas dan fokus ke rakyat. Di tengah semua kekacauan yang dibuat PDIP, satu hal yang harus dilakukan Prabowo. Jangan terpengaruh. Prabowo tidak perlu sibuk menjawab nyinyiran PDIP. Prabowo tidak perlu membuang energi untuk meladeni permainan politik mereka. Prabowo hanya perlu fokus ke rakyat. Lanjutkan program makan siang gratis. Perkuat kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Lawan korupsi tanpa kompromi. Dan yang paling penting, jaga warisan pembangunan Jokowi. Selama Prabowo tetap di jalur ini, rakyat akan terus mendukung. Dan PDIP, mereka akan semakin tenggelam dalam kebingungan mereka sendiri. Karena pada akhirnya politik bukan soal partai. Politik adalah soal kepercayaan rakyat. Dan PDIP sudah kehilangan kepercayaan itu. PDIP and jurus main korban. Ketika semua strategi gagal, PDIP selalu memainkan jurus terakhir mereka. Jadi korban, mereka bilang dizalimi oleh Jokowi. Mereka bilang dihianati oleh Prabowo. Mereka bilang dihambat oleh oligarki. Pokoknya mereka ingin terlihat sebagai partai suci yang selalu diperangi. Padahal siapa yang paling banyak berkuasa di parlemen selama ini? PDIP. Siapa yang paling banyak mengatur kebijakan sejak 2014? PDIP. Siapa yang mengendalikan banyak kepala daerah? PDIP. Jadi kalau mereka merasa dizalimi, itu bukan karena mereka korban. Itu karena mereka sudah tidak relevan lagi. Mereka tidak mau menerima bahwa rakyat sudah lelah dengan drama mereka. Jokowi tidak pernah mengkhianati PDIP. Jokowi hanya memilih untuk tidak tunduk lagi pada PDIP. Dan itu yang membuat mereka tidak terima. PDIP yang strategi memfitnah dulu, klarifikasi belakangan. Perhatikan pola komunikasi PDIP. Setiap ada momen politik penting, mereka selalu sebar fitnah dulu. Tunggu reaksi publik. Kalau dapat dukungan, mereka lanjut. Kalau terbukti salah, mereka pura-pura klarifikasi. Contohnya, isu Jokowi cawe-cawe. Mereka fitnah Jokowi ikut campur di Pilpres. Setelah bukti tidak ada, mereka bilang hanya analisis politik. Isu Prabowo akan dikendalikan. Mereka bilang Prabowo hanya boneka Jokowi. Setelah Prabowo tegas dengan kebijakannya sendiri, mereka diam. Isu Gibran, dinasti politik. Mereka serang habis-habisan soal Gibran. Tapi mereka sendiri punya terah mega di PDIP. Selalu begitu. Dan anehnya, mereka selalu mengulang pola ini, seolah-olah rakyat tidak bisa melihatnya. PDIP lupa bahwa media sosial hari ini bisa membongkar kebohongan dalam hitungan jam. Dan setiap kali mereka coba memainkan strategi ini, justru makin banyak orang yang sadar bahwa PDIP sudah kehabisan ide. PDIP tidak bisa terima kenyataan. Politik sudah berubah, PDIP masih terjebak dalam pola pikir lama. Mereka pikir politik itu seperti dulu, di mana mereka bisa mengendalikan presiden, di mana mereka bisa mendikte kebijakan negara, di mana mereka bisa memonopoli suara rakyat. Padahal sekarang, rakyat lebih kritis, media sosial lebih bebas, figur pemimpin lebih penting dari partai. Jokowi berhasil bukan karena PDIP, Jokowi berhasil karena Jokowi paham apa yang dibutuhkan rakyat. Dan Prabowo dipilih bukan karena PDIP kalah. Prabowo dipilih karena rakyat ingin kesinambungan kepemimpinan. PDIP tidak bisa menerima kenyataan ini. Makanya mereka makin agresif, makin sering menyerang, makin sering nyinyir. Karena mereka tahu, jika mereka tidak bisa menjatuhkan Jokowi dan Prabowo, maka mereka akan ditinggalkan selamanya. Prabowo harus tunjukkan bahwa era PDIP sudah berakhir. Apa langkah terbaik bagi Prabowo? Jangan beri panggung untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Rakyat sudah memilih pemimpin baru. Rakyat ingin melihat kerja nyata, bukan debat tak berguna. Prabowo hanya perlu melakukan 3 hal. Jaga warisan Jokowi. Infrastruktur harus lanjut, kesejahteraan rakyat harus jadi prioritas. Jangan biarkan PDIP menghancurkan hasil kerja 10 tahun terakhir. Tunjukkan ketegasan dalam kebijakan. Jangan biarkan elit politik lama mengatur ritme pemerintahan.
Fokus pada visi besar untuk Indonesia Emas 2045. Lawan korupsi tanpa kompromi. Jika ada koruptor di kabinet, singkirkan. Jika ada elit lama yang mencoba bermain di belakang, putuskan. Jika ada yang merusak kepercayaan rakyat, lawan. Selama Prabowo tetap teguh pada prinsipnya, PDIP akan semakin kehilangan relevansi. Dan semakin cepat PDIP menerima kenyataan, semakin baik bagi demokrasi Indonesia. Karena rakyat sudah memilih, mereka ingin pemimpin yang fokus kerja, bukan partai yang sibuk nyinyir.